Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak Pak? Alhamdulillah baik Bu Arlia. Alhamdulillah baik. Seperti janji kita sebelumnya ya Pak, hari ini Lia ingin mewawancarai Bapak terkait kepemimpinan Bapak dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Nah, jadi nanti ada 8 pertanyaan gitu Pak yang akan Lia ajukan ya Pak ya. Bisa kita lanjutkan Pak? Bisa Bu Arlia. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus, apakah termasuk ke dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Oh, berarti ini pertanyaan tentang kasus dilema etika dan bujukan moral ya Bu Arlia ya? Iya, benar Pak. Jadi menurut pendapat kita Bu Arlia, kalau kasus-kasus dilema etika itu biasanya kasus-kasus yang terdapat dua nilai yang bertentangan yang sama-sama benar. Kalau bujukan moral itu biasanya kasus-kasus biasa saja. Contoh dari kasus dilema etika itu misalkan kasus pembagian jam antara guru PNS dan guru honorer. Di satu sisi kita harus memenuhkan jam untuk guru PNS, di satu sisi kita juga memikirkan bagaimana jam untuk kawan-kawan guru honorer. Jadi di situ ada pertentangan dua nilai yang saling bertentangan. Ini kalau kasus-kasus bujukan moral ini biasanya hanya kasus-kasus kecil seperti selisih paham antara siswa atau selisih paham antara guru sama guru, itu biasanya seperti itu Bu Arya. Seperti itu ya Pak. Selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu. Dalam kasus-kasus yang mana dilema etika itu, dalam setiap pengambilan keputusannya kita berpegang pada satu prinsip care-based thinking, berpikir secara rasa kepedulian ya. Artinya apa? Dalam mengambil keputusan itu nanti tidak ada pihak-pihak yang terlalu dirugikan atau menimbulkan masalah terhadap satu pihak. Kalau bisa kedua-dua pihak itu saling menguntungkan. Mungkin itu barangkali Bu Ali. Berarti biasanya Bapak mengambil keputusannya berdasarkan care-based thinking. Iya, care-based thinking ya. Rasa peduli terhadap kawan-kawan gitu. Gitu Pak. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Kalau selama ini mungkin kasus-kasus dilema etika ini yang saya lakukan, yang kita lakukan di sekolah kita ini, yang pertama itu kita memahami kasusnya dulu ya. Kita lihat kasusnya seperti apa, kemudian kita cermati nilai-nilai yang bertentangan. Ada nggak nilai-nilai kebaikan itu yang bertentangan. Kemudian setelah itu kita lihat siapa yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian kita juga harus mengetahui melakukan semacam uji benar atau salahnya, baru kita buat keputusan, dan terakhir itu baru kita refleksi. Kita refleksi itu maksudnya apakah keputusan ini sangat merugikan teman atau sama-sama menguntungkan. Mungkin itu langkah-langkah yang biasanya kita lakukan. Oke, berarti pengambilan keputusan atau langkah yang Bapak ambil itu memang sudah sangat mempertimbangkan sekali gitu ya Pak ya, Iya. tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika. Kemudian hal apa saja yang Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan itu Pak? Mungkin dia sangat efektif dalam pengambilan keputusan itu ya seperti yang sampaikan tadi, memang kita harus memahami dulu ya kasusnya apakah ini kasus dilema etika atau bujukan moral. Kalau kasusnya dilema etika, tentu ini melibatkan semacam dua nilai kebenaran yang saling bertentangan ya. Nilai kebenaran artinya sama-sama benar. Jadi pada kasus ini yang paling efektif kita lakukan tentu kita semacam mencari literasi, atau bisa juga berdiskusi dengan teman-teman tentang bagaimana pengelolaan kasus ini atau penyelesaian kasus ini. Jadi selama ini yang Bapak lakukan itu yang pertama itu memahami kasusnya terlebih Iya, dahulu, memahami kasusnya gitu ya, dulu. Pak ya. Kemudian mencari berbagai literasi. Literasi. Kemudian nanti dengan berdiskusi gitu Iya, ya Pak. berdiskusi dengan teman-teman. Nah, selanjutnya selama ini dalam menangani berbagai kasus gitu, tantangan seperti apakah yang Bapak hadapi di dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Tantangan yang dihadapi dalam kasus-kasus dilema etika ini, yang pertama itu memang
tantangan nilai-nilai kebenaran tadi ya. Artinya apa? Kita tidak menginginkan satu pihak yang dirugikan dalam kasus-kasus seperti ini. Artinya sama-sama menguntungkan. Di satu sisi kita juga akan melihat bahwa ada aturan yang mengikat. Ya. Jadi itulah mungkin tantangannya antara rasa kepedulian kita kepada kawan-kawan, kemudian aturan yang ada. Jadi ada tantangannya seperti itu barangkali. Berarti tantangannya itu ya karena ada dua hal tadi yang sama-sama benar. Iya, ya, sama-sama Pak, benar, gitu. iya, betul. Ya, Pak, ya. Nah, selanjutnya apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau bagaimana gitu Pak, di saat Bapak menyelesaikan masalah, apakah langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal tertentu gitu Pak? Kalau kasus bujukan moral, kalau kasus bujuk moral itu yang kasusnya kecil, itu biasanya langsung di tempat saja. Ya, misalkan anak terlambat, itu kan kasusnya. Itu mungkin langsung di tempat saja ditegur ya, atau diberikan anak ini nasihat. Tapi kalau kasus-kasus bujukan dilema etika yang besar, tentu kita harus menyiapkan jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus ini. Karena nanti kita takut kalau kasus dilema etika ini seperti yang kita sampaikan tadi, tentu mudah-mudahan yang setiap keputusan yang kita ambil itu harus memberikan dampak yang baik kepada yang kita putuskan. Jadi dalam menghadapi kasus dilema etika selama ini itu tergantung dari kasusnya juga. Iya, Pak, kasusnya. ya? Kalau kasusnya besar, kita bikinkan jadwalnya khusus. Kalau kasusnya kecil, mungkin langsung di tempat itu saja kita buat keputusan langsung. Jadi tergantung dari kasusnya. Tergantung dari gitu, kasusnya. Pak, ya? Kemudian adakah seseorang gitu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etikanya, Pak? Ya mungkin orang yang membantu itu biasanya kita diskusikan dengan wakil dulu ya, dengan wakil, ada wakil serana, wakil kurikulum, kemudian wakil kesiswaan tentang kasus-kasus yang ada ini. Kita diskusikan dulu, kemudian kita minta juga pendapat dari kawan-kawan itu, kemudian kita juga libatkan guru-guru yang senior yang sudah berpengalaman juga. Baru nanti setelah kita minta pendapat dari beliau, baru nanti keputusan ini baru kita buat satu keputusan. Jadi biasanya yang membantu Bapak itu wakil terutama itu wakil yang berpengalaman, iya, guru senior. Ya. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, nah kira-kira pembelajaran dan pengalaman apa yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Seperti yang disampaikan tadi ya Bu Alia, dilema etika itu kan ada dua nilai-nilai yang sama-sama benar. Jadi kalau kita mengambil keputusan tentang dilema etika tentu agak berat ya, agak sulit sebetulnya kita mengambil keputusan kalau kasusnya adalah kasus-kasus dilema etika. Tentu untuk itu kita harus punya panduan atau acuan dalam penyelesaian ini. Seperti yang pernah ada atau yang pernah kita pelajari, sudah ada aturan atau acuan untuk menyelesaikan kasus-kasus tentang dilema etika ini. Mulai yang pertama itu adalah mengenali dari kasusnya atau pemahaman kasusnya, kemudian kita menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian sampai pengujian benar salahnya, siapa yang terlibat dalam kasus itu, terakhir nanti baru kita buat keputusan, terakhir nanti baru kita refleksikan lagi keputusan kita itu apakah merugikan atau sama-sama menguntungkan pihak. Mungkin seperti itu barangkali Barlia pelajaran yang kita pahami tentang kasus-kasus dilema etika ini. Jadi pembelajarannya itu memang langkah-langkah itu yang benar-benar menjadi acuan bagi kita gitu ya Pak ya dalam mengambil keputusan. Ya, sangat membantu, sangat membantu kita sekali. dalam mengambil keputusan kalau kita ikuti langkah-langkah itu. Luar biasa sekali ya Pak. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari Lia. Terima kasih banyak atas pengalaman yang Bapak bagikan. Mudah-mudahan Lia bisa menambah wawasan dan pengalaman Lia nantinya di dalam pembelajaran guru pemberat yang Lia laksanakan sekarang ini. Terima kasih banyak sekali lagi ya Pak. Oke, Barlia, terima kasih, sukses selalu ya Barlia. Amin, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bapak Pak? Baik. Alhamdulillah baik. Baiklah, pada siang hari ini saya ingin mewawancarai Bapak gitu ya Pak ya
terkait dengan nilai-nilai kepemimpinan Bapak di sekolah ini gitu Pak. Gimana Pak, apa Bapak bersedia Pak? Udah bisa lihat, Bu. Bisa kita lanjutkan Pak? Boleh. Jadi ada 8 pertanyaan nanti yang akan dia tanyakan ke Bapak gitu ya. Nah, yang pertama itu mengenai identifikasi kasus, dimana kan mungkin selama ini Bapak pernah menghadapi berbagai kasus gitu ya Pak ya. Nah, dari kasus-kasus yang ada itu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus itu? Dimana apakah kasus itu masuk ke dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Jadi gimana caranya Bapak mengidentifikasinya Pak? Biasanya yang pertanyaan itu ya, biasanya permasalahan itu kita bahas baik secara pribadi maupun secara bersama. Kebanyakan itu adalah etika ya, Bu. Ya, Pak. Jadi apakah permasalahan itu masuk ke dilema etika berarti dibahas secara bersama Secara gitu ya Pak bersama. ya. Kemudian selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan Bapak di dalam kasus-kasus Bapak itu kan ada dua kepentingan di dalam kasus dilema etika ini ya Pak ya, dimana kan sama-sama benar keputusannya. Nah, kira-kira gimana cara Bapak menjalankannya gitu Pak? Biasanya kami dilema etika ini kita lebih menuntut kepada pribadi dan secara bersamanya. Ini pribadinya kita libatkan, baik kita sebagai pimpinan dan bersama sebagai seksama. Berarti diputuskan secara bersama-sama gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasanya Bapak lakukan dalam mengambil keputusannya Pak? Biasanya kalau langkah-langkah ini kita baik melibatkan guru maupun stakeholder yang ada di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Berarti melibatkan guru dan stakeholder gitu Iya. ya Pak ya. Kalau masalah itu berat ya, Bu. Kalau masalah itu ringan bisa kita dengan guru saja. Jadi tergantung permasalahannya Tergantung gitu ya Pak ya. Bisa permasalahannya. dengan guru saja, bisa dengan melibatkan stakeholder juga gitu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Yang paling efektif itu memang segala sesuatu diputuskan dengan musyawarah. Kita tidak boleh memutuskan sendiri karena segala akibat buruknya nanti kembali kepada kita. Jadi memang dengan bermusyawarah itu yang paling efektif Ya, gitu ya efektif, Pak. ya. Oke. Kemudian dalam penyelesaian permasalahan dalam mengambil keputusannya biasanya kan ada tantangannya gitu ya Pak ya. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak gitu, dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Ya, tantangannya tadi sudah dibilang itu tentang masyarakat awam itu. Nah, masyarakat inilah ada yang berpendidikan, ada yang tidak. Kalau dia yang tidak berpendidikan, cara bicaranya yang kurang bagus, kurang baik. Tapi tergantung kita menyikapi. Yang penting kita tetap humanis dan selalu berbuat baik, memberikan pencerahan yang lebih baik. Berarti tantangannya dengan masyarakat awam ini ya Pak ya? Awam, ya. Berarti harus lebih humanis gitu ya Pak ya? Humanis. Kalau kita baik kan pasti dia balas juga dengan baik. Selanjutnya dalam penyelesaian permasalahan dilema etika ini biasanya apakah terjadwal atau diselesaikan langsung di tempat itu? Bagaimana prosedurnya gitu Pak? Biasanya kan kita lihat dari permasalahan yang kita miliki. Apabila permasalahannya itu agak berat, kita memiliki jadwal karena kita harus mendatangkan nanti guru dan stakeholder yang ada. Karena permasalahan itu kalau kita tidak melibatkan orang tersebut nanti efeknya akan berpengaruh terhadap sekolah dan guru serta siswa. Tapi kalau ringan bisa kita selesaikan secara kekeluargaan antara wali murid, guru dan kepala sekolah. Jadi tergantung permasalahannya gitu ya Iya, Pak ya. Ada yang bisa permasalahannya. langsung diselesaikan di tempat pada waktu itu, ada yang membutuhkan jadwal karena harus Iya. memanggil guru dan pihak lain gitu ya Iya. Pak ya. Nah, selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan dilema etika ini Pak, nah biasanya ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak gitu dalam mengambil keputusan itu? Banyak sekali Bu. Yang pertama adalah tokoh masyarakat ya.
seperti yang bilang tadi beruji. Setelah itu nanti kepala dorong atau pemuka-pemuka masyarakat, sehingga nanti permasalahan itu dapat kita berikan secara rinci sehingga orang itu memahami apa yang terjadi di sekolah kita. Yang mengerti mungkin karena keadaan seperti itulah orang itu bisa menyelesaikan masalah. Jadi memang ada tokoh gitu ya, Ada tokoh, Bapak ya. dan mengambil keputusan gitu, Apalagi Pak, di ya. kampung dulu Iya, yang iya. lebih utamakan tuh tokoh. Nah, dikatakan tokoh dulu, ya tokoh itulah yang jadi perantara kita dengan permasalahannya. Nah, yang terakhir nih Pak, Ya. dari semua yang Bapak sampaikan tadi dan kasus yang Bapak lalui selama ini gitu Pak. Jadi pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan itu Pak? Yang terkait dengan permasalahan itu yang penting bagi kita bagaimanapun tetap humanis itu. Tetap baik, berbuat baik, selalu bijaksana, mengambil keputusan, jangan tergesa-gesa sehingga nanti bisa terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Apapun yang disampaikan oleh kita terima, nanti baru kita sampaikan secara baik. Jadi kita harus humanis gitu ya Pak ya, Ya. berbuat baik kepada siapapun, kita juga harus berhati-hati gitu ya Pak ya. Tidak Pentingnya tergesa-gesa. jangan lupa bermusyawarah. Segala sesuatu itu kan keputusan yang musyawarah dan mufakatnya. Jadi permasalahan itu tidak akan selesai kalau tidak melakukan musyawarah. Jadi memang harus bermusyawarah gitu Harus ya Pak ya. musyawarah, gitu ya. ya. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktu Bapak. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi inspirasi untuk terutama Lia sendiri dan teman-teman Lia di luar sana gitu Pak. Terima kasih banyak sekali lagi ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.